What's up bro, selamat siang. Siang selamat. Masih bersama Dinda Gemes. Hari ini kita review Honda Blades. Honda Blade ini riwayat orangnya datang berasap sama suaranya kasar. Nah, riwayat bisa dibilang motor ini pemakaiannya dalam kota, cuman oleh pemiliknya dipakai luar kota sekali dua kali. Nah, ini yang terjadi. Setelah kita cek, ternyata bagian pistonnya kena. Jadi mau nggak mau ini harus dibubut coulter, karena kalau dibiarkan nanti lama-lama olinya akan habis. Nggak sampai turun mesin sih ya, sebenarnya cuman bagian pistonnya aja, cuman orangnya kayaknya panik banget. Jadi aduh pusing aku, ini segala macam gitu kan, namanya pasien, beda motor, beda karakter, beda orang, beda sifat ya kan. Jadi oke, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan tekan lonceng agar bisa selalu mengikuti dunia perbengkelan bersama Dinda Gemes. Oke, lanjut. Nah, orangnya datang bilang, "Mas, kenapa ya motorku kok kasar banget? Padahal motor ini nggak pernah dipakai kemana-mana, cuman sekali dua kali aja luar kota." Nah, sekali dua kali luar kota ini mungkin cara ngegasnya atau bisa dibilang pemakaiannya itu luar biasa menarik gasnya. Jadi setelah kita cek, oh sekalinya luar biasa nih, ini bagian blok tegures, jadi bikin suara kasar. Ini sebenarnya bukan kesalahan motor ini telat ganti oli, atau bisa dibilang kok motor nggak pernah dipakai jauh, sekali jauh kok langsung hancur ya istilahnya gitu. Tapi memang ini benar-benar terjadi, dan Honda Blade ini bisa dibilang hampir setara dengan Honda Mega Pro, New Versa. Ini menggunakan piston yang beradopsi dengan beda-beda sama DOHC-nya, beda dengan kayak Honda lain. Jadi ini kena panas yang berlebihan atau geberan motor yang berlebihan, ini pasti akibatnya fatal. Contoh, luar kota itu nggak mungkin kita pelan. Logikanya naik motor keluar kota itu nggak mungkin pelan, pasti gasnya tinggi terus. Nah, alhasil motor yang berlebihan karena panas berlebihan ini pasti akan mengakibatkan piston yang memuai terlalu berlebih. Akhirnya disitulah timbul suara yang akan kasar, dan kasar ini tidak akan bisa kembali halus lagi selama piston dan bloknya ini kena panas yang berlebihan. Nah, hasilnya motor pistonnya akan kocok, suaranya akan kasar. Dan ini bukan kesalahan karena lama gak ganti oli atau apa segala macam. Walaupun mau berangkat luar kota olinya diganti baru pun, itu pasti rata-rata pasti seperti ini hasilnya. Maka kita sarankan untuk pemakai Honda seperti ini, kalaupun mau ke luar kota itu jangan terlalu memforsir tenaga, dalam arti menggubir sekencang-kencangnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, karena mengejar waktu untuk sampai cepat tujuan. Ya kalau dipaksa ya seperti ini. Nah, makanya kita lihat kalau misalnya ada motor lain, mungkin faktor pokoknya intinya jenis motor lain nggak apa-apa pakai motor lain. Tapi kalau terpaksa seperti ini ya resikonya seperti ini. Nah, sedikit saran atau tips untuk menghindar seperti ini kalau punya motor yang kelas-kelas seperti ini gebernya jangan terlalu full. Jadi istilah kencangnya jangan terlalu digeber full. Jadi ada standnya, ada ruang untuk jangan terlalu berlebihan. Nah, kalau dipaksa seperti ini untung ini nggak sampai kena stang. Nah, ini sebenarnya
bagian kelahar sama stang nih cukup aman, di bagian piston aja yang kena gitu kan. Jadi sebagai pengalaman, kalau mempunyai Honda Blade terus kayak Verza, Mega Pro New, ini bahan-bahannya hampir sama. Jadi jangan terlalu memforsir geberan kalau keluar kota. Nah, kalau dipaksakan seperti ini karena bahannya beda. Nah, ini sambil nunggu tukang bubut ganti piston, ini kita sudah sekor klepnya, pasang noken nasnya, kita cek semua normal. Yang bermasalah itu di bagian piston. Nah, ini nah ini piston yang baru. Kita oversize 50 dari standar ke 50. Kita pakai spare part Honda asli ya. Mudah-mudahan ini awet, karena sebagus apapun spare part, sebagus apapun coulteran, sebagus apapun bubutan, itu kalau kelasnya motor seperti ini, geberannya terlalu full kayak yang sudah-sudah, itu pasti nggak akan tahan lama. Makanya kita sarankan untuk motor yang seperti ini, pemakaiannya jangan terlalu berlebihan, ngegasnya jangan terlalu berlebihan, karena akibatnya akan fatal seperti ini. Jadi spare part asli, piston asli itu nggak jaminan untuk selalu halus ataupun selalu aman dengan suara ataupun dengan kondisi piston yang bagus. Walaupun misal ya ini ganti piston sama blok baru nggak dibubut, dia pasti akan memuai berlebihan karena bahannya beda. Nah, ini kita pasang pakai piston yang baru, piston Honda. Kita mulai merakit. Nah, ini ring-ringnya sudah kita pasangi, jangan sampai ada yang kebalik, karena nanti nggak akan tahan lama, pasti akan berasap lagi. Itu pertama. Keduanya, bahan piston ini kita pakai Honda itu selama prosedurnya nggak berlebihan, insya Allah awet. Oke, bisa dimengerti ya. Monggo yang punya Honda Blade atau motor sejenis bisa konsultasi atau saling tukar pengalaman. Silahkan isi kolom komentar. Kita sebagai mekanik, kita sebagai bengkel akan selalu terbuka untuk menerima konsultasi, untuk menerima masukan-masukan, saran, segala macam untuk dunia perbengkelan. Oke, kita lanjut untuk merakit ring-ring piston. Bukan ring cincin ya, tapi ring piston. Ring cincin ini kan ring orang yang mau nikah. Ini ring cincin piston. Oke. Nah, ini kita mulai merakit sambil nyeruput kopi ya. Kopinya sudah mulai habis karena ini suasananya mendung, udah mau hujan kayaknya. Jadi kita santai aja, nggak terburu-buru. Oke, mari kita ikuti terus. Jangan lupa pelototin terus cara masang. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan, siapa tahu ada yang mau dikonsultasikan tentang ini, monggo, kita selalu terbuka. Oke, ini kita mulai pasang piston sama kancingannya. Jangan lupa ditutup pakai plastik atau kertas ya. Siapa tahu dulu pengalaman masang seperti ini, cincin penguncinya ini malah lepas masuk ke dalam. Nah, ini sebagai pengaman biar selalu terlindungi ya, karena kadang-kadang kerjaan itu sepele, kalau kita sepelekan malah jadi sempono, bahasa Jawanya gitu kan, malah jadi masalah gitu, intinya seperti itu. Oke, lanjut, kita mulai merakit, pasang pen, kita lanjut pasang blok. Kita bloknya pakai masih bawa aslinya, cuman kita bubut, kita coulter oversize 50. Jadi nanti biasanya kalau habis turun mesin seperti ini, habis coulter seperti ini, habis bubut seperti ini, itu orangnya harus merayen. Dalam arti merayen itu setiap ganti piston baru nggak boleh langsung genjot.
nggak boleh langsung berboncengan, nggak boleh langsung digeber. Kenapa? Karena semua yang baru, piston baru, bubutan baru ini dia sistemnya bubutan atau kolteran ini masih sesak, nggak kayak kolteran pabrik. Jadi dia harus butuh waktu untuk menyamakan lubang, dalam arti merayen itu harus menyamakan lubang sekitar kurang lebih sekitar seminggu. Itu motor dipakai terus, tapi dengan catatan jangan digeber, jangan membawa beban dulu. Itu semua bengkel rata-rata menyarankan seperti itu. Kenapa? Karena kolteran atau bubutan itu butuh waktu, butuh proses, butuh rayen untuk menyamakan, untuk meringankan, untuk biar jadi bubutan baru sampai kondisi normal. Dimanapun bengkel, dimanapun mekanik pasti menyarankan seperti itu. Nah, kadang-kadang orang yang bodoh amat, alah ini segala macam, kadang-kadang menyampaikan ini segala macam gitu kan. Nah, itu resiko tanggung penumpang. Kita cuman menyarankan yang terbaik. Kita cuman memberi saran, memberi solusi yang terbaik karena sudah sering terjadi, bahkan itu hampir sering terjadi. Habis turun mesin sudah kita bilangi untuk dirain dulu ya mas, makanya pelan-pelan dulu ya mas habis turun mesin ini segala macam. Katanya iya, ternyata pemakaiannya nggak mengikuti prosedur atau aturan mesin setelah dibongkar, jadi akhirnya hancur lagi, datang ke bengkel ini itu. Nah gitu, kita juga posisi serba salah, tapi juga kita sudah sarankan gitu kan. Makanya jangan sampai terjadi hal-hal seperti ini. Tolong bagi motor yang orang yang sekiranya punya motor yang habis dibubut, habis dikolter, alangkah lebih baiknya ngikuti saran bengkel biar motor sampean itu awet, nggak bolak-balik bongkar. Karena antara pasien si yang punya motor dengan mekanik itu harus dibutuhkan kerjasama yang baik. Dalam arti kerjasama yang baik itu si yang punya motor disarankan juga nurut demi kebaikan motor, si yang mekanik itu juga enak ngerjainnya, juga nggak kebanyakan resiko gitu. Jadi alangkah baiknya kita sebagai mekanik itu meminta kerjasamanya sama si pasien yang punya motor agar hasilnya bagus. Itu tolong ditaati, dalam arti ikuti saran-saran dari bengkel biar motor sampean yang habis dibongkar itu awet. Oke, bisa dimengerti ya. Lanjut. Nah ini bloknya sudah kita pasang, sudah kita bersihin semuanya, tinggal lanjut packing, terus lanjut ganti pasang blok sama kopnya. Oke, jangan lupa kopi sama rokoknya ya, biar suasananya tenang. Kopi ini bisa mengencerkan pikiran-pikiran yang lagi bundel, pikiran-pikiran yang lagi kesana kemari, mikir-mikir yang gak genah. Hari-hari ketemu penyakit motor, hari-hari ketemu yang gerundel. Nah ini kita harus sediain kopi, entah 3 gelas atau 4 gelas kah, nggak masalah. Yang penting kopi ini bisa mengencerkan pikiran kita yang lagi gerundel. Gerundel apa sih? Gerundel itu ya bundel-bundel. Gundel itu yang bundel-bundel pikirannya. Udah mulai gerimis, kita semakin enak ditemenin
sama kopi yang hangat-hangat ya, biar suasananya encer sambil kita merakit pelan-pelan, karena seperti ini nggak bisa dipaksakan untuk ngebut. Jadi kalau ada apa-apa bongkar lagi, aduh hai, pusing, aduh hai, butuh ketenangan. Mudah-mudahan nggak ada masalah lagi, karena kadang-kadang bongkar mesin itu sesuai prosedur buku, sesuai prosedur anjuran segala macam, sudah di ini itu ada aja masalah. Entah olinya yang nggak naik lah, suaranya masih kasar lah, padahal itu sudah diganti sesuai prosedur. Nah itulah namanya bengkel. Resikonya pasti ada, semua kerjaan pasti ada resikonya, cuman meminimkan resiko itu bagaimana. Karena dunia perbengkelan ini tiap hari ketemu penyakit terus. Kalau nggak bener-bener kita bisa menelaah, itu yang ada ya sakit kepala, tiap hari ketemu penyakit. Nah gimana kita mengambil hikmahnya, karena bisa dibilang itu suatu tantangan tersendiri bagi seorang mekanik. Oke lanjut. Nah ini kita pasang kop. Kopinya mana? Slow aja ya, hujan. Suasananya hujan. Yang penting nanti jadi nggak terburu-buru wae. Sebenarnya kalau Honda Blade ini nggak dipaksakan sih ya, aman, bagus sih pistonnya. Cuman ya kembali lagi yang diutarakan di awal tadi, luar kota itu nggak mungkin nggak ngeber ya. Saya sendiri juga seperti ini, luar kota juga gatel tangannya kalau nggak ngeber pol ya kan. Oke, yang semangat. Jari tangan lo mas.
Ya Allah, udah nih terus banget. Udah nih terus banget. Ya Allah. Adem sak boleh. Ayo yang fokus, yang fokus. Turun. Oke, terima kasih atas waktunya. Thank you.